Bersama-sama kita akan menerima kasih dari Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua hal disampaikan Tuhan di dalam hukum kasih ini. Pertama, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Namun kita belum dapat secara sempurna melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan kita masih jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama berdoa memohon ampun pada Tuhan karena kita belum bisa melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan ingatkan kami melalui hukum kasih yang baru saja kami dengar. Seharusnya kami mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Namun Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, kami belum dapat melaksanakan firman itu secara sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, agar kami berusaha keras untuk melaksanakan firman itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mohon pengampunan atas dosa kami karena kami belum dapat melaksanakan hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Marilah kita berdiri dan menerima langsung dari Allah yang disediakan bagi setiap orang dengan sungguh-sungguh mengakui Tuhan. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini, demikianlah beritaan itu sendiri." Salam damai bagi teman-teman diberitakan untuk beriman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita memuji Tuhan dengan pujian sampai kita selesai. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, mengucap syukur pagi hari ini boleh kami kembali bersekutu di tempat ini dan anak-anakmu dari remaja dikasih magelang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berfirman dan juga Tuhan hadir melalui Roh Kudus di tempat ini. Bukalah pintu hati kami dan kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Ya, hari ini berapa ini yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ya. 14 tambah 2 tambah 4 ya, 20 semuanya. Baik, pagi hari ini firman Tuhan mungkin masih ada dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin di rumah udara ya, di sini ya, betul? Ya, nah ada yang masih ingat apa yang disampaikan firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Nah, tentang apa? Yang minggu lalu yang hadir, yang minggu lalu banyak yang hadir. Agak saya tentang apa minggu lalu? Oh, lupa ataukah dilupakan atau ingat tapi enggak. Nah ini biasa ya kalau ditanya kadang-kadang menjawabnya seperti menjawab di dalam menjawab kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Mungkin di dalam hati kita dijawab oh ini ya. Oke, kemarin kita mungkin mendengar tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, betul ya? Atau lain? Hah? Benar? Tentang anak-anak Allah ya, bagaimana kita disebut sebagai anak Allah, anak-anak Allah, dan itu adalah hal yang otomatis karena anugerah. Kemudian bagaimana sebagai anak-anak Allah kita harus bersikap, begitu? Ya, jadi karena otomatis kita sudah anugerah melekat pada diri kita sampai kapanpun ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya, sehingga anak-anak Allah itu menjadi apa ya, menjadi catatan yang tersendiri bagi diri kita, bagi anak-anak Allah harus bagaimana bersikap
Ini hal yang pertama yang harus dicatat, ya. Tidak terbatas pada anak muda, pada yang tua seperti saya disebut sebagai anak-anak, ya. Dan itu harus menjadi pedoman bagi kita di dalam kita bersikap, kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita. Seperti anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah dan seperti apa kita dalam bersikap. Tentu kita harus punya satu teladan. Ya, teladan dari siapa? Teladan dari Tuhan Yesus, itu yang harus disikapi dalam hidup sehari-hari. Itu untuk orang tua, enggak. Anak-anak muda harus juga, ya, karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu berlaku tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak muda seperti kalian bisa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi mari kita coba lebih dalam lagi bagaimana menyikapi ini, ya, karena kemarin sebagai kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, kita juga harus punya sikap yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi salah satu tugas dari Tuhan Yesus, ya. Salah satu tugas dari Tuhan Yesus yang kemarin sudah kita sikapi bahwa saya harus bisa meneladani sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita masing-masing, ya. Baik, kita akan coba membuka dari Yohanes 10. Jadi kita buka bersama Yohanes 10. Ayatnya yang ke-11 diambil dari yang tengah-tengah, ya. Dari satu perikop itu sampai yang ke-18. 11 sampai ke 18. Kita baca bareng, ya. Oke, dari 11 yang putra dulu. Kalau saya mengingat ini seperti saya mengingat ketika saya kecil. Waktu kecil di gereja, ini hanya yang ingin saya sampaikan. Di gereja itu kalau masuk ke gereja itu sebelah kiri adalah untuk yang putri, sebelah kanan untuk yang putra. Itu dulu waktu saya kecil di sini begitu, ya. Kalau masuk gereja sebelah kiri mana, ya, sebelah selatan, ya, di sini sebelah kiri itu putri semua, yang sebelah kanan yang kakung semua, ya, yang pria semua. Jadi persis seperti ini, ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya. Kalau yang sekarang kan dicampur, ya. Tapi waktu kecil begitu dulu. Seperti kalau kita melihat Jumatan itu dipisah antara yang putra dan yang putri, ya. Dulu seperti itu berlakunya, tapi sekarang sudah tidak. Nah, ini kalau saya melihat ini kayak kembali zaman saya kecil ini Pak putra semua, yang ini putri semua, gitu, ya. Baik, tidak apa-apa. Nah, sekarang dari yang putra dulu, ayat 11 baca bersama, kemudian yang di sini yang ayat 6, ya. Siap, ya. Kita perikopnya adalah gembala yang baik, itu, ya. Mari kita baca bersama-sama dari yang putra dulu. Satu, dari ayat 11, ya. 1, 2, 3. Ya, 3.
Baik, terima kasih. Pembacaan firman Tuhan, kita akan lebih mengenal salah satu tugas Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ya, kalau kita kemarin sudah diberi hal yang tentang anak-anak Allah, nah sekarang kita harus dipercaya gitu. Ya, bagaimana sih? Apa kita harus karena kita harus mengenal dari Tuhan Yesus. Nah sekarang salah satunya menjadi gembala yang baik itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat dari hal yang sudah dibaca tadi, ya, tentu kita dalam diri kita masing-masing harusnya semakin lebih percaya lagi. Saya kalau menanya tadi, awalnya bertanya, ya, kemudian kalian menjawab dalam hati. Karena ketika saya bertanya nggak ada yang bicara itu langsung ya, tapi bicaranya dalam hati masing-masing. Itu gitu ya. Saya nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Nah ini sering terjadi bagi anak-anak usia kalian, ya itu seringnya seperti itu. Saja anak jawab banter, berguyu gitu loh. Nah jawab alon, jadi orang dulu. Saya tahu persis kalau kalian menjawab, tapi menjawabnya dalam hati masing-masing. Ya, mungkin saya tanya lagi pun akan menjawab sama seperti itu. Nah, sekarang gini, siapa di antara teman-teman ini yang punya sahabat sangat dekat sekali? Tapi sahabat itu boleh lah, tidak harus sahabat sebelah-sebelahnya ya, tapi sahabat mungkin dengan orang tua, anggap saja orang tua sebagai sahabat juga boleh. Adakah yang seperti itu? Sama juga dengan orang tua misalnya ada? Nah, jawabnya dalam hati lagi loh, mesti dalam hati. Ada mungkin, tidak ada, gitu loh. Nah, sekarang gini, seberapa jauh kedekatan kalian dengan, ya mungkin dengan sahabat yang paling dekat? Apakah semua yang disampaikan keluar semua enggak? Bisa disampaikan semua enggak pada sahabat yang paling dekat? Ada? Enggak ada ya? Mungkin dengan orang tua, apalagi dengan orang tua, kadang-kadang ada sedikit yang disembunyikan. Ya, teman-teman pun juga dengan yang paling sahabat paling kenal itu kadang-kadang ada yang disembunyikan. Jadi tidak semua, meskipun itu disebut sahabat yang paling dekat sekali, tentu akan ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, saya nggak tahu kenapa begitu. Ya, yang kan disebut, wah saya si A atau si B kan berdua, pokoknya belum mungkin, nggak mungkin akan belum mungkin semua. Pasti akan ada yang disembunyikan. Ya, itu pasti itu. Ya, nah sekarang jadi kalau kita sikapi bahwa meskipun kita dekat dengan siapapun, mesti ada yang belum bisa kita keluarkan semua. Ya, unek-unek kita itu belum kita keluarkan semua. Dan orang lain nggak akan tahu. Misalnya seperti saya tadi menanyakan itu, ya saya nggak tahu jawaban kalian itu dalam hati masing-masing nggak tahu. Tapi saya bisa menyamaratakan pasti menjawab itu aja. Tapi jawabannya itu yang tidak tahu satu sama yang lain. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, sekarang siapa yang bisa kita ajak untuk bisa menjawab, bisa
menyampaikan kita itu keluhan-keluhan sekecil apapun. Ini menjadi pertanyaan, ya. Kalau orang tua tidak bisa, dengan orang tua orang iso, dengan teman paling dekat sekali juga tidak bisa. Nah, sekarang yang bisa siapa menerima apa yang kita ingin sampaikan. Siapa yang bisa menerima? Karena kadang-kadang kalau kita mengeluarkan sesuatu itu bolehlah dengan yang terdekat, tapi kadang-kadang tidak ada yang tidak bisa menerima juga ada. Terus dinungke wae gitu. Terus pokoknya dinungke dituakan semua katakan gitu. Kemudian menang wae karena nggak bisa menyikapi. Nah, baik teman-teman semua ya, kita tentu jawabannya sudah jelas ada sebenarnya kalau kita membaca dari Yohanes 10 ini, ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam Yohanes 10 ini kita membicarakan tentang Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai gembala. Kita sebagai domba-domba, ya. Nah, kalau kita melihat di situ ada yang perlu kita catat, bagaimana seorang gembala. Seorang gembala yang pertama, ini sifat-sifat gembala ya sebenarnya. Sifat-sifat gembala yang pertama, gembala rela berkorban untuk melindungi domba-dombanya. Ini sifat sebagai gembala seperti itu. Rela berkorban untuk melindungi domba-dombanya. Jadi ketika domba itu kemanapun ada sesuatu yang ingin mencelakai domba itu, gembala pasti akan berbuat sebisanya, semaksimal mungkin agar dombanya terlindungi. Itu sifat dari seorang gembala yang pertama. Kemudian sikap yang kedua atau sifat yang kedua, seorang gembala itu pasti akan mengenal domba-dombanya. Buat domba siji hilang itu 100 orang, 100 domba, satu aja pasti akan dikenal. Sudah tahu ciri-cirinya. Ya, sudah tahu ciri-cirinya. Itu adalah sifat gembala. Jadi tentu kalau kalian akan jadi gembala pasti punya dua sifat ini. Bisa dicoba. Ada yang mungkin di sini suka menggembala, tapi kalau kecil begini belum ada ya. Kalau setua saya Pak Mudi ini mungkin ada yang sudah ingin yang kebiasaannya menjadi penggembala. Itu pasti seperti itu. Ditemui dalam kehidupannya mereka itu seperti itu. Jadi yang pertama akan melindungi dombanya, yang kedua adalah mengenal domba-dombanya. Nah, inilah yang kita mengenal Tuhan Yesus seperti ini. Kalau Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, seperti ini. Dia akan mengenal umatnya dan akan melindungi umatnya. Umatnya siapa ya? Kita ini semua. Itu harus diyakini loh ya, harus diyakini. Ya. Jadi Tuhan itu sudah mengenal kita, sudah mengerti kita, dan akan melindungi kita. Itu karena sifat gembala seperti itu. Nah sekarang bagi kita semua tentu, nek wis dikenal Tuhan Yesus, nek wis kita itu sudah kalau kemarin kita bicara dengan anak-anak Allah, sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah, tentu akan dikenal oleh gembala. Ya, Tuhan Yesus akan mengenal pribadi masing-masing dari adik-adik semua dan kita semua.
Itu logikanya seperti itu. Dan akan dilindungi tentu. Tapi gimana? Kita sekarang sehari-hari. Kita kadang-kadang tidak mengerti ini, sehingga Tuhan Yesus, Tuhan itu nggak pernah dekat dengan saya. Tuhan itu ketika saya minta sesuatu nggak pernah memikirkan saya. Jangan seperti itu mulai sekarang. Tuhan itu memberikan sesuatu, melindungi kita itu setiap hari, setiap saat. Kita bisa merasakan sebenarnya, hanya kita sendiri saja yang nggak kerosok, gitu ya, nggak mau apa ya, nggak mau merasa begitu. Ya, sekecil apapun, kalau kita, kalian semua itu percaya dengan sepenuh hati pada Tuhan Yesus, ya, sifat Tuhan Yesus ini akan dirasakan. Bisa melindungi kita dalam hidup kita, dalam pergaulan kita sehari-hari, dan bisa mengenal kita ketika kita meminta pada Tuhan. Nah, sekali lagi ini tidak berlaku untuk yang sudah merasa dewasa, enggak. Dari anak, dari remaja, dari pemuda, dan seterusnya. Karena sekali lagi, sifat gembala mengenal, ya. Nah, ini yang dikenal ini kan tidak hanya ya tua saja, tapi juga anak-anak sudah dikenal. Sudah diberitahu, oh, A ini, B ini, C ini, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa menutup diri dengan Tuhan. Kita itu dibuka semua oleh Tuhan. Apapun permasalahan yang ada dalam hidup kita masing-masing, itu adalah diketahui oleh Tuhan. Ketika kalian nyontek, ya tahu Tuhan nyontek. Karena mesti akan tahu, karena sebagai gembala kan mesti akan tahu. Perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan tiap harinya. Ketika kalian mungkin mesu, saya tahu. Nah, jadi jangan main-main ya. Jangan dibuat main-main seperti ini dengan Tuhan. Ya akibatnya apa? Nanti kedepannya akan tahu sendiri. Ketika perjalanan hidup kita semua akan tahu apa akibatnya ketika kita bermain-main dengan Tuhan. Ya, jadi mari kita semua seperti kemarin sudah disampaikan di bawah saudara sebagai anak-anak Allah seperti apa? Kita di dalam apa ini? Persekutuan seperti ini harus bersikap seperti apa coba? Sikap kita. Ya, kita harus selalu guyon di tempat seperti ini. Kita harus selalu bicara terus di tempat ini. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan tahu. Dan akibatnya apa? Tuhan juga akan memberikan sesuatu. Makanya saya berharap sebagai anak-anak Allah yang terpilih, dimeteraikan, harus bisa meneladani sikap-sikap yang diajarkan oleh Tuhan. Termasuk sikap-sikap di dalam setiap peribadatan. Ini saya sering lihat anak-anak muda di dalam beribadah kurang sungguh-sungguh di dalam melakukan, mendengarkan, menyampaikan kepada yang lain. Sering sekali saya temukan seperti itu. Sepertinya dianggap guyonan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sekali lagi, kita hari ini diberi pelajaran bahwa Tuhan tahu masing-masing diri kita. Tidak ada yang tidak dibuka oleh Tuhan. Kita semua diajarkan, dibuka semua di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi, ini bukan berlaku untuk yang tua, tapi yang muda pun harus punya sikap yang sama di dalam kita beribadah. Mari kita bangun, saudara, ya, di dalam
apapun yang terkait dengan firman Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh hati kita kita serahkan pada Tuhan di dalam kita melayani. Nah, padahal kalau kita diberi tugas, nah diberi tugas apapun dalam pelayanan, harusnya kita juga bersikap dengan baik agar pelayanan kita yang kita lakukan itu dalam diri kita sendiri maram sebenarnya ya, kalau kita bisa melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan akan merasakan sendiri seperti apa sih pelayanan yang sungguh-sungguh itu. Tugas kita selesaikan dengan baik tanpa rundel gitu ya, tapi dengan sukacita. Ini jarang sekali yang kita sikapi dengan hal seperti ini ya. Masih sepertinya tugas-tugas yang diberikan kepada kita itu hanya sebatas ya seperti berjalan biasa saja, tapi belum bisa kita rasakan. Nah ini kalau kita belum bisa merasakan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Pasti itu. Kalau kita bisa mendapatkan sukacita dalam kita melayani, itulah hal yang benar. Ya, karena apa yang disampaikan Tuhan bahwa kita di dalam setiap melakukan pelayanan dengan sukacita itu harus dilakukan. Nah, sekali lagi ya, anak-anak muda bisa, remaja bisa untuk melakukan hal seperti itu. Makanya ketika saya tanya awal tadi, minggu lalu Bu Maudara menyampaikan renungan apa? Ada mungkin yang tidak tahu, karena ketika keluar dari sini ya sudah flu gitu aja. Ya, jangan sampai seperti itu. Oh iya, hari ini saya mendapatkan firman ini. Berarti nanti ke depan saya terus untuk memperbarui apa yang disampaikan dalam firman itu. Jangan sampai lupa. Ya, ini yang harus dimiliki oleh kita. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita yang sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Tuhan dan sudah dikenali, karena kita sudah menjadi anak Tuhan, dikenali oleh domba kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai dibuat untuk main-main. Itu pesan saya, dan juga tentu ini adalah berdasarkan dari Alkitab, dari firman Tuhan sendiri menyampaikan seperti itu. Di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan sekolah juga demikian, bersikap menjadi teladan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut dianggap wah kae saiki kok bocahe kaya ngene lho. Bocahe kok saiki anteng dan sebagainya. Jangan takut dianggap seperti itu. Kita meneladani Tuhan Yesus juga bisa memberkati teman-teman kita yang lain yang belum sesuai dengan sikap-sikap yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Itu sudah menjadi sukacita sendiri bagi diri kita. Kita iso memberikan sesuatu pada teman-teman kita, meskipun hanya sikap saja loh ya, tidak harus memberikan hal-hal barang dan sebagainya, enggak, tapi sikap saja itu menjadi sukacita bagi Tuhan sendiri, karena sudah bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, sekarang sikap kita, saya persilahkan pada adik-adik semua, mulai hari ini bisakah bersikap menjadi teladan bagi orang lain sesuai dengan teladan yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan untuk main-main di dalam setiap kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, tapi berikanlah sukacita pada teman-teman kita yang lain yang kita layani. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak syukur Engkau menjadi gembala bagi kami.
mengenal kami satu persatu. Apapun yang kami lakukan, kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau mengerti tentang apa yang kami perbuat. Kami juga mohon ampun Tuhan selama kami menjalani perbuatan-perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari akan dosa-dosa kami, tetapi kami juga ingin setiap saat, setiap hari bisa meneladani Engkau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Tuhan memberikan pengertian ini bagi kami yang masih muda-muda ini, dan kami juga tidak ingin bermain-main di dalam kami menyikapi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan kami berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman baptis. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Syafaat. Tuhan, kami hari ini menghadap-Mu, kami semua ingin Tuhan Engkau hadir bersama kami di dalam setiap pergaulan kami, di dalam tingkah laku kami, sehingga kami pun bisa menjadi gambaran bahwa diri kami adalah domba-domba Engkau yang seturut dengan kehendak-Mu di dalam kami melangkah, di dalam kami melakukan sesuatu. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam hidup kami banyak kelemahan, tapi kami juga tahu Tuhan akan menguatkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kami. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang kami inginkan agar kami pun setiap hari, setiap saat seturut dengan kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk peribadatan ini, dan kami juga berdoa untuk peribadatan di tempat lain, khususnya anak-anak muda. Tuhan akan selalu sertai dalam banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Kami tahu Tuhan bahwa anak-anak muda masih perlu Tuhan sendiri di dalam membimbing kami di dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini. Kami juga tahu bahwa anak-anak muda banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga kami masih membutuhkan Engkau untuk selalu menyadarkan kami, karena kami tahu Tuhan sebagai gembala yang baik, yang mengenal satu persatu akan diri kami sebagai domba-domba. Kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Ini Tuhan akan selalu sertai majelis, pendeta, dan juga komisi-komisi yang ada di tempat ini. Tuhan akan hadir bersama mereka agar pelayanan di gereja-Mu ini akan semakin bertumbuh dan selaras dengan Tuhan
Tuhan inginkan untuk kehidupan di gerejamu ini. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan akan sertai pemimpin-pemimpin kami untuk menjadikan lebih bijaksana di dalam melindungi rakyatnya di negara kami ini. Kami juga mohon Tuhan akan selalu memimpin pemerintahan kami. Jauhkanlah dari rasa kebencian, tetapi kami juga bisa menemukan rasa kedamaian dan persatuan yang kami inginkan di negara kami. Kami juga khusus berdoa juga untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena berbagai hal. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Kami sadar Tuhan banyak kekurangan kami sebagai anak muda di dalam ikut melayani dan juga ikut berbakti kepada Allah. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke kepada. Mari kita mengumpulkan persembahan dan teman-teman, saya minta untuk berdiri, kita akan minta doa persembahan dan melanjutkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di ibadah masjid. Tuhan, kiranya Allah berkati persembahan dan pengelolaan Tuhan dengan kebersamaan. Kiranya ibadah ini berjalan dengan menjadi Tuhan doa yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan karena membimbing kami. Doa ini kami lanjutkan pada doa yang telah kita sampaikan. Doa bersama.
kita menerima keputusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang